warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Kami calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Kebumen akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik. Bersama saya Mahmuda Kemijo. Dan saya Siti Ambarwati. Selamat menyaksikan dan semoga menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Kemijo. Waalaikumsalam Mbak Bar. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik dan sehat Bu. Ya, mudah-mudahan Bapak juga, saya juga alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Bapak juga diberi kesehatan selalu ya Pak ya. Amin. Begini Pak Kemijo, katanya Bapak hari ini akan melaksanakan coaching. Ya. Kemudian begini, sebagai langkah awal saya nanti akan berperan sebagai supervisor Pak, sebagai pengamat ketika Bapak melaksanakan coaching. Sebelum itu saya akan memberikan pertanyaan beberapa pertanyaan kepada Bapak terkait pelaksanaan coaching. Kemudian juga nanti ada bagaimana pasca pelaksanaan coaching tersebut. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang bagaimana rubrik penilaian kita hari ini ya Pak ya. Ya. Gini, jadi saat Bapak nanti melaksanakan coaching, saya akan menilai penampilan Bapak sebagai coach, juga coacher. Di samping itu, saya juga nanti akan mengamati bagaimana pelaksanaan kegiatan coaching tersebut, apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum, kemudian apakah Bapak sudah melaksanakannya dengan runtut, dengan memberikan pertanyaan tersebut atau tidak. Selanjutnya juga bagaimana coacher tersebut nanti merespon atas pertanyaan atau menanggapi pertanyaan dari Bapak. Dan juga begini ya Pak ya, sesuai prinsip awal coaching, ini ada beberapa hal yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga nantinya dapat memaksimalkan potensi dari coacher tersebut. Oke. Sebelum memulai proses coaching, saya akan mengajukan pertanyaan. Yang pertama yaitu kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada praktik coaching kali ini Pak? Terima kasih. Yang akan saya kembangkan pada coaching ini adalah kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh atau presensi Bu. Yaitu contohnya mendengarkan dengan rasa, memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, baik. Kemudian begini Pak ya, saya juga punya pertanyaan kedua. Kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik ketika nanti diobservasi Pak? Ya. Kompetensi yang paling saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif Bu. Mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, luar biasa. Kemudian begini Pak, pertanyaan terakhir. Indikator bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini Pak? Yang saya ingin kembangkan adalah coaching ini adalah dapat menemukan solusi dari masalahnya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Nah, demikian ternyata setelah saya bertanya dengan Bapak, saya bisa melihat ada gambaran dengan jelas seperti apa rencana Bapak tadi ya. Kemudian begini Pak, ini tadi saya sudah melaksanakan pra observasi. Nanti silakan Bapak bisa melaksanakan coaching dengan coach Bapak. Kemudian selanjutnya nanti setelah selesai coaching saya juga akan bertemu kembali dengan Bapak. Ya, terima kasih Bu Ambarwati. Baik, sama-sama Pak Kemijo. Selamat melaksanakan coaching. Terima kasih. Halo Bu Mahmuda, Waalaikumsalam, apa kabar? baik Pak. Ya, alhamdulillah baik. Ini sepertinya ada yang serius banget ini sama saya, mau ngajak ngobrol bareng begini. Coba Ibu mau ngobrol apa? Iya nih Pak, pertama-tama saya terima kasih banyak ya Pak Ya. karena Pak Kemijo udah mau bersedia ngobrol-ngobrol dengan saya. Oke, sejujurnya nih Pak, memang ada kondisi nih Pak yang membuat saya itu merasanya tuh kayak galau, stuck lah kalau begitu Pak. Dan sekitar dalam 2 mingguan inilah permasalahannya itu ya seputar saya mengajar Pak. Oh iya, sebenarnya apa Bu kondisi yang Ibu hadapi
Boleh deh Ibu ceritakan. Oke, jadi permasalahan saya itu tentang ini Pak, mengajar anak-anak di jam-jam terakhir. Jadi saya perhatikan kalau di kelas-kelas yang saya tuh ngajarnya jam ke-6, ke-7, apa 8 kayak gitu, anak-anaknya tuh banyak yang nggak fokus Pak. Oh, begitu ya Bu. Jadi saya ingin garis bawahi ya Bu, permasalahan yang Ibu hadapi adalah ada anak beberapa yang tidak fokus ya Bu. Nah, saat mengikuti pembelajaran sehingga yang Ibu ampu ini bisa mengganggu jalannya kegiatan belajar ya Bu. Iya betul sekali Pak, kayak gitu permasalahannya. Nah, jika ada skala, kira-kira skala berapa Bu dari antara 1 sampai dengan 10 Bu? Levelnya level mana yang? Kalau menurut saya sih karena saking buruknya ya kondisi ini, kayaknya sih sekitar 5 deh Pak. Oh, nah, berarti baru 5 ya Bu. Iya. Berarti menuju level 5 ya Bu. Iya. Boleh cerita Bu, kondisi yang Ibu inginkan itu seperti apa? Kalau saya sih, saya sebagai guru ya Pak ya, Ya. saya maunya anak-anak itu pada saat dijelaskan mereka mau mendengarkan, kemudian mereka itu fokus. Kemudian meskipun ini ya Pak ya, meskipun saya tuh ngajarnya di jam-jam yang krusial lah, jam-jam siang kayak gitu, mereka tuh tetap bisa fokus. Dan juga saya tuh pengen mereka tuh antusias dalam menerima materi. Bukannya yang kayak saya cerita itu Pak, mereka kan pada bertingkah tuh, ada yang sering izin, ada yang apa saling bercanda, terus pada ngomong kalau dijelasin. Saya kan maunya mereka itu belajar sungguh-sungguh kayak gitu Pak. Iya. Nanti menghadapi kondisi tersebut kira-kira apa? Nih sesuatu yang Ibu anggap sebagai sebuah kekuatan. Kekuatan ya Pak ya. Ya. Bentar saya ingat-ingat dulu ya. Kalau kondisinya yang saya pandang sebagai kekuatan itu sih, kalau saya perhatikan nih, anak-anak itu sebenarnya yang selain yang saya cerita yang nggak fokus itu, sebenarnya kalau dalam ruangan itu ada aja sih yang pengen mendengarkan, ada aja yang pengen belajar sungguh-sungguh. Kemudian yang saya perhatikan juga sih, kayaknya anak-anak yang kelas-kelasnya itu ya, yang saya sebut nggak fokus itu, mereka tuh dominannya sih profil belajarnya tuh anak-anak kinestetik Pak. Iya seperti itu. Oke, jadi apa nih perencana Ibu mencapai kondisi ideal yang Ibu inginkan? Apa ya Pak ya? Mungkin begini Pak, saya mau memfasilitasi deh anak-anak yang saya sebut kinestetik tadi. Saya akui sih selama ini saya tuh kalau ngajar ya biasanya cuma mengandalkan tampilan-tampilan di layar kayak video, kemudian apa namanya tulisan-tulisan, ya tampilan-tampilan PowerPoint lah Ya. Pak. Mungkin saya mau ini sih memfasilitasi anak-anak tersebut. Wah, menarik sekali itu Bu. Berarti apa yang Ibu lakukan untuk anak-anak Ibu? Oke, kalau seperti ini kondisinya, saya mau ini kali Pak ya. Saya mau pakai. Oh iya, saya jadi teringat sesuatu juga nih karena ngobrol sama Pak Kemijo nih. Ya saya kayaknya pengen pakai ini deh Pak. Pakai tadi kan saya ngomongnya kinestetik ya. Iya. Jadi saya kayaknya pengen ini Pak, pakai gallery walk aja Pak. Saya ingat tahun kapan ya saya pernah pakai itu, suasana kelas jadi asik Pak. Jadi emang iya sih anak-anak itu kan mereka butuh ini ya, butuh gerak kesana kesini. Mungkin anak-anak yang saya ajar pakai PowerPoint dan video-video itu mereka bosan kali Pak ya dengan hal-hal yang seperti itu terus. Saya pengen pakai gallery walk aja deh Pak. Iya, iya. Berarti mantap sekali tuh Bu yang Iya. Ibu akan lakukan, yang akan direncanakan. Berarti yang Ibu libatkan siapa kira-kira ini Bu untuk rencana ini? Itu kan nanti aktivitasnya kan ada, saya kan udah sampai di pembahasan ini ya, self identity nih. Kemarin tuh saya udah minta anak-anak buat tugas. Tugasnya itu membuat self identity, kartu identitas mereka. Ada yang buat pakai apa namanya, pakai kertas yang warna-warni yang pelangi itu. Kemudian kemarin juga ada sih yang pengen buat pakai aplikasi. Ada yang seperti itu. Nah, mungkin nanti maunya saya itu apa ya? Saya kan maunya gallery walk tuh. Gallery walk ini nanti kan hasil-hasilnya itu dipajang per kelompok. Nah, mungkin teman-teman yang mau saya libatkan itu penjaga kali ya Pak ya. Oh iya. Penjaga itu kan
biar bisa bantu nata ruangan kayak gitu loh. Sama teman satu mapel saya juga tuh Mister ini, ya saya mau ajak dia deh, mau dialog dulu nih. Kira-kira kayak apa nanti kita mau eksekusi itu, Ya, rencana saya ya seperti itu. bagus Bu. Nanti kira-kira kapan Bu ini dilakukan mulainya? Ini Sabtu ya Pak ya. Kalau Ya. tugasnya udah saya berikan di kelas 7A, dan Senin ini saya ketemu lagi sama mereka. Berarti untuk minggu depan saya udah bisa mulai menjalankan tuh Pak, di kelas 7A, kemudian 7C ada di bagian terakhir tuh, sama di minggu terakhir itu saya hari ini ya ketemu kelas 7E. Iya, dan berarti minggu depan tuh saya udah mulai bisa eksekusi semua tuh Pak. Berarti luar biasa ya Bu. Ini berarti ini Iya. sudah melaksanakan semua yang dilaksanakan ya. Wah, saya jadi ini Bu, saya jadi apa ya? Saya jadi merasa lebih tercerahkan nih setelah ngobrol-ngobrol sama Pak Kemijo. Ya tadi saya awalnya kayak galau gitu ya Pak ya. Sekarang saya udah nemu sendiri ya Pak ya. Oh iya, makasih banyak nih Pak. Berarti kira-kira ini yang dilibatkan siapa saja Bu? Yang saya libatkan itu ya rekan-rekan penjaga tadi Pak, sama guru bahasa Inggris sama saya. Ya, berarti terima kasih Bu. Saya ini masukannya banyak sekali sama Ibu. Berarti Ibu sangat hebat sekali ya Bu untuk. Iya, alhamdulillah Pak. Ya, saya juga gara-gara ngobrol sama Pak Wijo ini, jadi kebuka juga pikiran saya. Juga ini Bu, dari saya grogi sama Ibu karena baru kali ini bertemu yang mudah-mudahan besok berjumpa lagi ya Bu. Iya. Nanti saya udah nggak sabar juga nih pengen cerita. Saya mau eksekusi minggu depan itu. Nanti kalau misalnya saya udah selesai praktek di kelas, saya mau menghubungi Pak Kemijo lagi ya Pak ya. Iya, terima Saya kasih pengen Bu. ngobrol-ngobrol lagi sama dia. Iya. Saya tunggu ya Bu. Iya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Halo Pak Kemijo, gimana kabarnya? Halo, alhamdulillah sehat Bu Ambar. Alhamdulillah kalau begitu Pak. Gimana Pak? Kemarin katanya sudah selesai ya? Ya, coaching? ya. Sebelum melaksanakan penutupan praktek coaching ini, saya ingin berbincang kembali dengan Bapak. Ya. Kaitannya dengan menanyakan beberapa hal setelah Bapak melaksanakan coaching atau biasa kita sebut sebagai pelaksanaan pasca coaching. Ya. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, apa yang telah Bapak lakukan saat itu, apakah sudah tercapai sesuai dengan indikator yang telah Bapak laksanakan? Ya sudah Bu, ini dari antara coaching ini melakukan alur theta, yaitu menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga dengan alur tersebut bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahan dan mendapat solusi Bu. Baik, yang tadi dijelaskan Bapak, saya juga kemarin sebagai observer dapat melihat bahwa alur theta ini sudah tercapai ya Pak ya. Bapak sudah bisa melaksanakan proses coaching dengan baik, dengan lancar, kemudian alurnya juga sudah terpenuhi. Ada juga Bapak juga berusaha menggali dan pertanyaan berbobot sehingga coach juga lebih nyaman, lebih santai dalam menceritakan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Selain itu juga coach dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dialaminya. Ya. Pertanyaan terakhir nih ya Pak ya. Ya. Kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil setelah Bapak sudah melaksanakan coaching ini Pak? Ya. Yang akan saya kembangkan, kompetensi yang saya inginkan untuk selanjutnya adalah saya ingin memahami lagi proses theta Bu, sehingga dapat melakukan praktek theta dengan lebih lagi. Baik, luar biasa ya Pak ya. Saya berharap juga Bapak bisa semakin menambah pengalaman, semakin bisa memperdalam ilmunya dalam melaksanakan coaching. Kemudian nantinya bukan hanya bermanfaat untuk Bapak sendiri, juga untuk orang lain. Ya. Terima kasih ya Pak ya. Ya, sama-sama Bu Ambar. Ya, sampai jumpa kembali Pak Kemijo. Sampai jumpa.